Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama Ibu Nida Ankhofia. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tua, pembelajaran ke-1 dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadahkan tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berhadir? Alia sakit, Bu. Iya, Alia sakit ya. Selain Alia, apakah ada yang tidak berhadir hari ini? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, Alia saja ya. Kita doakan semoga Alia lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Sekarang silahkan kepada anak-anak ibu siapkan alat tulis dan buku pelajaran pada hari ini, yaitu buku tema 4. Simpan dulu alat tulis kalian yang tidak diperlukan agar saat pembelajaran nanti kalian fokus mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau ngecek semangatnya dulu nih. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah semangat semuanya ya hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah sudah siap semuanya ya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan pengaruh keberadaan hutan terhadap pekerjaan seorang tukang kayu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Pekerjaan di sekitar, Bu. Iya, Masya Allah, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang pekerjaan di sekitarku. Dari anak-anak ibu, kira-kira ada yang tahu tidak? Pekerjaan apa saja ya yang ada di sekitar kalian? Ulun, Bu, pedagang dan tukang kayu. Iya, benar sekali. Jadi, pekerjaan itu ya anak-anak beragam, mulai dari yang menghasilkan barang ataupun jasa. Oke, sekarang dari pembelajaran minggu kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang dipahami? Paham, Bu.
Alhamdulillah, insya Allah sudah paham semua ya. Silahkan kepada anak-anak ibu, buka buku tema 4-nya ya, halaman 97. Siap, Bu. Hari ini kita akan masuk pada materi baru ya anak-anak, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku. Baik, sekarang ibu mau bertanya dulu nih. Apakah anak-anak ibu tahu seorang pendongeng itu biasanya saat bercerita menggunakan apa ya? Iya, benar sekali, menggunakan wayang. Wayang ini anak-anak terbuat dari kayu yang biasanya dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Untuk lebih lanjutnya mengenai pekerjaan pengrajin kayu, kalian simak teks bacaan cerita tentang Ayah Beni ya, yang akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Lala. Perhatikan buku kalian masing-masing ya anak-anak. Silahkan Lala. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi, membuatnya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, itu tadi adalah cerita tentang pekerjaan Ayah Beni ya anak-anak. Sekarang dari anak-anak ibu, apabila ada yang belum dipahami mengenai teks bacaan tentang pekerjaan Ayah Beni tadi, silahkan ditanyakan ya. Izin bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan toko mebel? Nah, toko mebel itu ya anak-anak untuk menjual barang-barang seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak. Mungkin dari anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak ibu sudah paham semua ya. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan ya, yang mana berkaitan dengan teks yang sudah dibacakan teman kalian tadi. Coba sekarang anak-anak ibu kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita jawab secara bersama-sama ya. Bagaimana anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Oke, ibu tunjuk secara acak ya. Coba silahkan Lia untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 1, produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Jawabannya, meja dan kursi. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Alhamdulillah benar ya. Sekarang Salsa jawab pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang yaitu meja dan kursi. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya sama dengan Salsa? Sama, Bu. Sama, Bu. Alhamdulillah sama semua ya. Pertanyaan yang terakhir, coba silahkan jawab Fajar ya. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Fajar? Sama semua, Bu. Alhamdulillah sama semua ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi ya anak-anak. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, yang mana berawal dari pohon yang ada di hutan. Pohon yang ada di hutan akan ditebang, lalu diambil kayunya ya anak-anak. Nah, kayu tersebut akan dipotong-potong dan kayunya akan diangkut ke kota. Nah, kayu yang dipotong lalu diangkut ke kota tadi
akan dibawa ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini akan membuat berbagai benda yang terbuat dari kayu ya anak-anak. Setelah itu, pengrajin kayu ini akan menjualnya lagi ke toko mebel. Dan toko mebel ini menjual barang seperti meja, kursi, dan lain sebagainya kepada pembeli. Inilah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi sampai ke tangan pembeli. Nah, itu tadi adalah proses pengolahan kayu ya anak-anak. Coba sekarang anak-anak ibu buka bukunya ya, halaman 99. Nah, di sana terdapat berbagai jenis pekerjaan yang baru ya anak-anak. Jadi menambah wawasan kalian tentang jenis pekerjaan. Nah, di sana kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Yang mana dalam satu kelompok itu ada 2 orang ya anak-anak. Kelompok A, Lia dan Fajar. Kelompok B, Lala dan Salsa. Jadi tugasnya di sini kalian akan mendiskusikan pertanyaan mengenai proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ibu beri 10 menit ya untuk mendiskusikan dengan masing-masing kelompoknya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai diskusinya? Belum, Ibu. Karena sekarang waktu diskusinya sudah habis, ibu minta silahkan perwakilan dari kelompok A untuk membacakan hasil diskusinya ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. 1. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Pohon di hutan ditebang dan diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin kayu ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. 2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Penebang kayu, tukang pengangkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang mebel. 3. Ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, berarti semuanya sudah paham semua ya anak-anak ibu. Nah, jadi tadi ada jenis pekerjaan apa saja ya yang didapat? Penebang kayu, pengangkut barang, pengrajin kayu, penjual mebel. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang mengamati hutan di Kalimantan. Silakan kepada anak-anak ibu untuk membuka bukunya, halaman 101 ya. Nah, di sana terdapat diagram ya anak-anak. Nah, ini seperti ini ya diagramnya, seperti yang ada di buku kalian halaman 101. Nah, diagram ini adalah soal dari halaman sebelumnya ya anak-anak, di halaman 100. Nah, di sini ada gambar ya. Coba sekarang kalian amati pada masing-masing buku kalian. Bagaimana perkembangan hutan dari tahun 1950 sampai 2020. Ibu beri waktu selama 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, ibu mau dong. Kan tadi sudah ya dari kelompok A membacakan hasil diskusi. Sekarang ibu minta kepada kelompok B ya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, yaitu tentang diagram hutan yang ada di Kalimantan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman.
Pada tahun 2020, hutan sedikit dan pemukiman sangat luas. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jadi kesimpulan dari hasil diskusi hari ini yaitu hutan di Kalimantan itu dari tahun 1950 sampai 2020 itu mengalami penggundulan hutan ya anak-anak. Sekarang Ibu akan membahas serta merefleksi dari beberapa pertanyaan yang ada di bawah diagram tadi ya anak-anak. Nah, yang pertama, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 sampai tahun 2020. Dari tahun 1950, hutan masih sangat dominan. Kemudian pada tahun 1985, hutan masih dominan, artinya masih banyak dan permukiman masih sedikit. Pada tahun 2000, hutan semakin berkurang, begitupun seterusnya. Dan hingga pada tahun 2020, hutan itu sudah sangat gundul ya anak-anak. Bahkan di sini bisa kita lihat warna putih itu lebih dominan. Jadi hutan di Kalimantan ini pada tahun 2020 sudah sangat gundul. Itu tadi adalah perbandingannya ya anak-anak. Soal nomor 2, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Kira-kira dari anak-anak Ibu ada yang tahu? Saya Bu, banjir dan longsor. Iya, pada intinya akan terjadi bencana alam ya, dan hutan akan menjadi gundul dan rusak. Nah, kalau hutan sudah gundul, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tidak ada penyerapan air. Terus binatang juga akan kehilangan tempatnya ya anak-anak. Terus di sini apa yang harus kita lakukan ya untuk menjaga kelestarian hutan? Reboisasi, Bu. Iya, benar sekali. Kita harus melakukan tebang pilih ya anak-anak. Yang mana kalau kita menebang itu harus ditanam kembali atau bisa disebut dengan reboisasi. Kemudian harus ada sanksi nih bagi orang yang menebang pohon secara liar. Terus penebangan itu juga harus secara konservatif ya anak-anak. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sebelumnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan. Jadi, hari ini kita sudah belajar yang pertama mengenai apa? Jenis pekerjaan. Nah, di sini kita sudah menemukan beberapa jenis pekerjaan ya anak-anak, yaitu seperti penebang kayu, pengangkut barang, pengrajin kayu, penjual toko mebel. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan pengamatan hutan di Kalimantan, yaitu dari tahun 1950 sampai 2020. Itu mengalami penggundulan hutan ya anak-anak yang sangat signifikan. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas ya, yaitu tugasnya berupa pertanyaan, apa yang dihasilkan dari pekerjaan orang tua kalian, kemudian apa manfaatnya ya bagi masyarakat sekitar. Untuk waktunya Ibu beri sampai minggu depan ya, jadi minggu depan itu semuanya harus mengumpul tugasnya semua. Untuk tugasnya nanti ditulis di buku latihan kalian masing-masing ya anak-anak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi Ibu hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak Ibu sudah paham semuanya ya. Oke, mungkin itu saja ya penugasan dari Ibu. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi yang ada di tema 4, subtema 3, yaitu pekerjaan orang tuaku. Namun, pembelajaran yang kedua ya anak-anak, kalian bisa sambil baca-baca bukunya kembali di rumah ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi